yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat, yang merugi nanti di akhirat, kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi heran, sahabat heran, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat ya Rasul, dia kan puasa, dia bayar zakat, dia tadarus, baik hubungannya kepada Allah, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi celakanya hubungannya sama sesamanya manusia hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau saya di Sulawesi, di Kalimantan, kalau saya selawat begini ikut semua jamaah. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira mungkin saya nyanyikan. Ayo selawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang tidak salawat, saya doakan suaminya kawin lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa, pejabat-pejabat sipil maupun militer TNI Polri, yang mohon maaf saya tidak hafal nama dan jabatannya, tapi insya Allah tetap dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atadruna manil muflis. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut di akhirat kelak, yang pailit, bangkeroi aku akhirat matu? Wah, macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, bagus sholatnya, sunnah-sunnahnya baik. Mungkin yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Wah, dia puasa Ramadan, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, oh lengkap zakatnya. Yang tidak haji mungkin ya Rasul, dia haji bahkan sudah umroh berkali-kali. Sahabat heran, sholat, puasa, haji, zakat, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat, yang merugi nanti di akhirat, kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi heran, sahabat heran, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat ya Rasul, dia kan puasa, dia bayar zakat, dia tadarus, baik hubungannya kepada Allah, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi celakanya hubungannya sama sesamanya manusia hancur. Lalu kok bisa bangkrut? Bagaimana ceritanya ya Rasul? Begini, hubungannya kepada Allah baik, tapi dia sama manusia jelek, maka ketika dia setor pahalanya, dia setor amal-amalnya, ya Allah, ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga di Bangka. Saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya satu Bangka membenci saya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, memang hari ini adalah hari seadil-adilnya. Maka untuk keadilan silahkan kau ambil sholatnya orang yang pernah memfitnahmu. Ambil sholatnya. Habis sudah sholatnya, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 50 tahun Ramadan. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga. Mentang-mentang dia punya pangkat, mentang-mentang dia punya pistol, naserobot tanahku.
Saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau melawan, saya lihat tembaknya. Saya minggir saja, ya Allah. Saya tetangga tapi diambil tanahku 30 cm. Akhirnya saya tidak punya got. Setiap hujan, banjir saya punya rumah. 40 tahun kebanjiran setiap musim hujan. Saya minta keadilan hari ini, ya Allah. Karena di dunia saya tidak dapat keadilan. Allah berfirman, memang hari ini hari pembalasan yang seadil-adilnya. Supaya adil, ambil puasanya orang yang pernah menyerobot tanahmu. Habis puasa. Besetor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu, saya pernah satu kantor di kantor Bangka. Saya difitnah katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, satu kantor membenci saya dan 5 tahun ditunda pangkatku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, silahkan kau ambil hajinya. Habis amalnya, habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya, habis hajinya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah ikut pilkada. Saya difitnah, di broadcast, di SMS, kejelekan-kejelekan saya padahal itu tidak terjadi. Akhirnya saya kalah. Habis uangku, nah saya kalah juga. Saya minta keadilan hari ini, ya Allah. Akhirnya Allah berfirman. Dia bilang yang tadi banyak amalnya toh, ibu-ibu yang banyak sekali amalnya. Dia bilang, Tuhan, bagaimana caranya ini? Habis amalku, habis puasaku, habis sholatku, habis hajiku, habis zakatku, tidak ada lagi amal kebaikanku, ya Allah. Allah berfirman, hari ini adalah hari seadil-adilnya. Sebuah kejahatan pasti ada balasannya, meskipun sebiji sarrah. Kalau begitu, karena habis amalmu, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Inilah yang disebut bangkrut. Banyak amalnya, banyak hubungannya kepada Allah, ibadah mahdanya kepada Allah lengkap, tapi hubungannya kepada sesama manusia, ibadah muamalahnya hancur, maka dia bangkrut di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia memutuskan persaudaraan. Inilah gunanya kita tablik akbar, supaya kita jangan bermusuhan. Orang mau jadi bupati, kita yang baku musuh. Dongo. Nah, kasih kau gajinya tolong. Jangan. Ini di mana-mana kalau pilkada orang baku musuh. Ini pilkada bukan perang. Pilkada ini pesta demokrasi. Tahu pesta? Pesta itu senang-senang. Pengantin pesta, ulang tahun pesta. Mana bapak ibu pernah pergi pengantin ketakutan? Jago-jago, ada tembak, ada tembak. Nggak mungkin. Namanya kita pesta senang-senang. Inilah demokrasi. Kita pesta demokrasi di pilkada. Silakan pilih yang kita saking dengan keyakinan kita itu yang baik. Dengan catatan, jangan jelekkan calonnya orang. Apa yang bisa kasih rusuh pilkada? Apa yang kasih rusuh pilkada? Satu, juru bicara. Ini juru bicara, ini kapau-pau. Sambaran nak bilang. Dia tidak sadar bahwa semua yang kau bilang itu nak rekam kau, Tuhan. Kau bisa lepas rekaman TV, kau bisa lepas rekaman media sosial, tapi rekamannya Rakit dan Atit tidak bisa kau lepas. Apalagi yang kasih rusuh pilkada? Kontraktor. Jadi tim sukses kasih uang, sudah itu kasih kembali modal. Oh, hati-hati Pak. Kenapa rakyat kita kadang-kala menderita infrastrukturnya? Kenapa? Sebelum proyek keluar sudah keluar 20%. Kenapa keluar 20%? Karena sudah ambil waktu itu pilkada. Jadi modal. Makanya yang merusak negara kita salah satu diantaranya adalah money politik. Sogok. Ibu-ibu juga sekarang mau disogok. Kalau mau pilkada tunggu jilbab. Jangan ketawa, saya serius ini. Jangan-jangan ibu-ibu gara-gara jilbab ibu pilih pemabuk. Gara-gara jilbab ibu pilih kontraktor nakal. Gara-gara jilbab ibu pilih kontraktor pezina. Jadi pejabat. Apa dia tahu? Akhirnya apa? Dia tahu kalkulator. Mohon maaf kalau ada di sini kontraktor. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, itu di akhirat baku SMS itu Pak, penghuni sorga sama penghuni neraka.
Oi cikali, maga-maga kedomu tuh. Dia bilang dari sorga, woi, bagaimana keadaanmu di neraka? Dia bilang, oi, tidak ada enaknya di sini. Di blender gitu terus. Tidak ada jam istirahat. Dicambok ya gitu terus di sini. Bukannya banyak artis di situ, dia bilang hancur semua mukanya. Dia bilang, kau ya, di sorga bagaimana kabarmu? Dia bilang, Masya Allah, enak sekali kami di sorga ini. Baru dibayangkan sudah ada. Dan enaknya lagi, 1 laki-laki, 7 bidadari. Kita nampak bapak-bapak yang tidak poligami di akhirat Allah sediakan 7. 7 Pak, bukan lagi 4, 7. Ambak memang nih. Pernah kan selesai ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, dia bilang, Ustaz, berarti suamiku nanti 7 bidadari? Iya dong. Ustaz, bolehkah berdoa, ya Allah jangan mikau kasih bidadari, cukup saya bidadarinya ya Allah. Saya bilang, ibu ini sudah siksa suaminya di dunia, mau lanjut lagi di akhirat. Bapak saudara-saudara sekalian, lalu dia bilang jadi penghuni neraka, penasaran kok mau kulihat itu di sorga, boleh kami ke situ? Dia bilang penghuni sorga, soalnya sini mau kau jalan-jalan ke sini. Dia bilang bagaimana caranya? Ya kau bikinlah jembatan dari situ, kami juga bikin jembatan dari sorga, kita ketemu di tengah. Baik, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah goyang. Hari kedua 75% selesai. Hari ketiga selesai 100%, tepat waktu. Dilihat ini dari neraka. Kenapa ini dari sorga belum mulai proyeknya? Kita sudah sampai. Dia teriaklah ini dari neraka. Woi teman, kami ini sudah sampai. Kok belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di sini sesuai perjanjian. Apakah dari sorga? Dia bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Maka tim sukses, panitia Pak, hati-hati kok. Nggak lolos kok cilaka. Maka Bapak Ibu sekalian, silakan jadi tim sukses, tapi menangkan orang-orang baik. Jangan cari proyek setelah pilkada. Kalau kita sudah menolong Ustadz, dia menang, apa hadiah kita? Hadiah kita adalah mudah-mudahan terwujud kabupaten yang mensejahterakan rakyatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuh bicara persatuan. Nah, apalagi yang biasa memutuskan persaudaraan? Apa yang biasa memutuskan kita ini bersaudara satu kampung? Apalagi setelah juru bicara, tim sukses, apalagi calon yang sombong. Sombong. Apa sih yang biasa membuat orang sombong? Apa yang membuat orang sombong? 1, ilmu. Tinggi sekali ilmunya. Banyak sekali gelarnya. Akhirnya sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah mau ambil kita punya ilmu, gampang sekali. Dengan cara apa? Nah, kasih pikun, Ki. Ada obatnya pikun sampai sekarang? Ada? Nggak ada. Ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Saya dapat di cerita warung kopi. Ada dosen banyak sekali gelarnya. Sampai guru besar pun gelarnya. Bertumpuk gelarnya. Pas pensiun diprotes sama istrinya. Pak, sudah hampir 2 minggu ini setiap kau keluar tidak pernah lagi kau cium saya. Selama ini kalau kopi mengajar kau cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Coba, kalau Allah hukum kita diambil kita punya ilmu, nggak bisa dibedakan mana istri mana pembantu. Tapi jangan juga modus, mantan-mantan sudah dengar begini pura-pura pikun. Nah cium pembantunya masih muda. Modus kejahatan ini Pak. Apalagi yang membuat kita kadang kesombong? Apa? Jabatan. Seperti yang ada di depan kita, tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya. Jangan sombong Pak. Bapak naik 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, bintang 7.
Oke lah, naik terus bintangnya, jangan sombong. Kenapa? Bapak tidak bisa hadapi yang namanya pensiun. Tahu mau itu pensiun? Biar 11 kali kau presiden, kalau pensiun keluar. Ayo. Apa mau sombong dengan pangkat kita, jabatan kita? Anggota DPR mau sombong? Ih, cikali, jangan kau sombong. DPR mau sombong? Ah, ilaha illallah. Nah, kau jadi DPR karena orang pilih kamu. Mau lagi sombong-sombong, tidak terpilih. Tidak. Ada lagi cerita ini, cerita warung kopi. Di akhirat BD ada anggota parlemen sama Pak Doja. Ini Pak Doja dalam sorga. Tahu Pak Doja? Marbot, tukang tumbuk di masjid, tukang bersih-bersih. Dia lihat ada anggota parlemen banyak di sorga. Dia protes. Ya Allah, kenapa bisa banyak di sorga ini? Dan di negaraku banyak ditangkap KPK gara-gara korupsi dan persinahan. Kok bisa banyak? Dia bilang malaikat, "Nggak usah ribut. Ini cuma mereka reses. Sebentar lagi dia pulang." Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi kadang kalian membuat kita sombong. Apa? Gagah, tampan, cakep. Jangan sombong karena gagah dan tampan. Kenapa? Itu ada batasnya. 17 tahun sweet 17, Bapak Ibu masih cantik. 17 tahun ibu senyum, semua orang yang membeli ikan di pasar tersenyum sama ibu. 17 tahun, tapi balik itu 17. Balik itu 17. 71. Ibu senyum, cucu lari dikira mau digigit. Apa? Apalagi yang membuat kita sombong kadangkala apa? Harta, kaya, banyak duitnya. Jangan sombong. Allah ambil kekayaan kita, bangkrut, habis. Oke lah, tidak usah bangkrut. Masih tetap banyak duitnya. Tapi Allah cabut karena dia sombong. Akhirnya apa? Allah kasih titipan penyakit di dalam dirinya. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Berapa banyak orang miliaran tabungannya, tapi berhadapan meja makan, apa dia pikir? Penyakit. Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal. Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang berlemak, dilarang makan picing, dilarang makan lembu. Apa aja bisa makan? Ubi rebus. Uang 5 miliar ubi rebus. Coba, jangan sombong Pak. Halo, halo Ibu. Bu, dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan. Salah satu dari 3 teman setan itu kata dalam hadits qudsi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya sombong temannya setan. Pejabat sombong temannya setan. Gagah cantik sombong temannya setan. Pangkat tinggi sombong temannya setan. Itu gagah, kaya, pangkat terkenal, juga jabatan sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang iya wajar. Kenapa? Dia gagah. Ya wajar dia tinggi pangkatnya. Ya wajar karena dia kaya. Ya wajar karena dia populer. Ya wajar karena tinggi jabatannya. Meskipun itu teman setan, tapi orang bilang iya wajar. Tapi sudah jelek, miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau keteknya, sombong, bukan lagi temannya setan, kau sudah di setan silakan. Jelas. Kalau kita punya jabatan, kita punya pangkat tinggi, kita punya kegagahan dan popularitas, sombong, maka lambat laun orang akan meninggalkan kita. Dan ketika orang lain meninggalkan kita, maka pada saat itu putuslah persaudaraan, maka kita bisa bangkrut di akhirat kelak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya alhamdulillah kembali ini persaudaraan, kita tidak musuh-musuh? Nah, Ibu Bapak, sebelum saya jelaskan itu, tahu enggak dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan judi, bukan mabuk, bukan syirik, tapi apa? Sombong. Kapan?
ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, wahai seluruh makhlukku, inilah makhlukku paling mulia, namanya manusia, namanya Adam. Silakan kau hormati dia, manusia ini, sebagai makhluk paling mulia. Malaikat sujud, tunduk kepalanya. Bukan sujud seperti ketika kita sholat ya, tunduk kepalanya. Tumbuhan, binatang, hormat. Satu makhluk yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Kata iblis, saya tidak mau ya Allah. Kenapa kau tidak mau? Ini Adam baru kemarin diciptakan. Saya sudah lama. Saya senior. Masa hormat senior sama junior? Gengsi dong. Saya perwira, dia prajurit. Masa sih hormat? Prajurit dong hormat sama saya. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah, congkak juga rupanya kau Adam ya, iblis. Keluar kau dari sorga. Kau sombong rupanya, keluar kau dari sorgaku. Iblis bilang, tunggu dulu Tuhan. Saya mau keluar dengan catatan ada dua proposalku. Satu, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Maka itu iblis dan bara tentaranya Pak, beranak pinak sampai hari kiamat baru mati Pak. Andai saja kita sama kita punya dunia, baku tabrak-tabrak kita di sini. Untung kita tidak sama dunia. Dia alam gaib, kita alam nyata. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara dia saya keluar dari surga, saya mau balas dendam. Allah berfirman, silakan kau lakukan apa saja. Yang penting satu tidak boleh kau lakukan sama mereka, jangan cabut nyawanya. Nah, silakan. Tapi Allah katakan, kau keluar dari surga. Iblis saja Pak, iblis sudah dalam surga karena sombong, diusir keluar dari surga. Apalagi kita yang nelayan. Mau sombong, agamu tomo cingkam bo. Sudah jelas? Jelas? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan rasa sombong ini. Karena kesombongan bisa memecahkan persaudaraan. Apalagi yang memecahkan persaudaraan? Setelah pilkada, kesombongan, apalagi? Serakah. Apa itu serakah? Ngambil barangnya orang. Ada kan itu banyak berkeliaran di Indonesia. Bapaknya bupati, istrinya kepala dinas, anaknya anggota DPR, saudaranya di provinsi, kepala bagian, diami semua. Oke, sistem demokrasi tidak melarangnya. Tapi orang akan menilai kita, wah dia semua mau ambil ini. Akhirnya apa? Lambat laun orang tinggalkan kita, maka pada saat itu pecah persaudaraan.